Sahabat tanaman, ini saya coba mau membagikan video memanfaatkan limbah cucian beras untuk pupuk tanaman, terutama anggrek ya. Karena kita lebih ke untuk nanam, untuk pupuk anggrek. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya, kalau tiap pagi kan biasanya masak beras itu, nyuci beras itu jangan dibuang, air cucian berasnya itu jangan dibuang. Ini kita manfaatkan untuk nyiram anggrek, untuk pupuk anggrek. Nah, ini seperti ini nih. Ini kita kumpulin, istri masak, dikumpulin airnya. Ini campur ini kulit bawang merah sama bawang putih. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mupuk anggrek. Apa? Nah, air cucian beras ini kan jangan dipegang. Nah, air cucian beras ini kan kandung unsur haranya itu sangat tinggi ya. Ada karbohidrat, vitamin B1, terus banyak lemak, pati terutama ini kan. Nah, ini bagus untuk tanaman. Ini udah 3 hari kita diamkan, jadi sudah terfermentasi dan bau ya, bau nak ya. Semakin lama semakin bagus, karena kan semakin bau itu kan semakin berarti ada proses terdekomposisi air cucian berasnya. Ini malah bagus untuk anggrek nih. Nah, ini nanti kita aplikasikan ke anggrek. Nah, caranya Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya, nanti kita lihat videonya. Simak terus, jangan kemana-mana, saksikan terus videonya ya nak ya. Nah, ini kalau saya sih langsung kita aplikasikan ke anggreknya ya. Biasanya orang kan ada yang difermentasikan pakai bakteri itu pakai E4 biasanya itu loh. Nah, nah kalau misalnya ini bagusnya adalah ini juga ada kandungan bakteri ini. Bukan bakteri sih, mungkin mikroorganisme yang menguntungkan. Nanti ini mikroorganisme itu ini akan mendekomposisi dari pati-patinya air cucian beras ini. Nah, dari proses dekomposisi itu akan terbentuk unsur-unsur hara yang bagus untuk tanaman. Nah, ini juga bakterinya ini juga berfungsi untuk sebagai biokontrol ya. Nanti ada penyakit-penyakit di anggrek, di tanaman anggrek, di akarnya ada semut, telur-telurnya itu akan dimakan sama mikroorganisme itu. Nah, ini caranya seperti apa kita aplikasikan. Yuk kita lihat, saksikan terus seperti apa aplikasinya. Nah, ini kalau untuk aplikasi siram anggrek, ini bisa kita aplikasikan langsung maupun bisa kita siram pakai spray. Nah, ini kita coba siram pakai spray. Ini kita isi seperti ini. Ini harus kita saring. Kalau nggak disaring nanti takutnya mampet sprayernya. Ini kita coba aplikasikan lewat spray. Kalau mau kita aplikasikan langsung siram ke medianya itu juga bisa. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita spray. Nah, ini seperti ini. Bau. Ya bau lah nak. Nah, ini coba kita aplikasikan cucian beras ini dengan cara spray. Nah, kita spray seperti ini. Kita pakai spray. Medianya kita siram pakai spray. Biar daunnya juga kena, media kena, daun kena. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau kita spray ini di cuaca pagi ya, karena kan pagi stomata daun itu akan membuka. Stomata daun itu membuka kan di bawah suhu 25 derajat. Nah, kalau misalnya subuh, terutama kalau spray ini bagusnya subuh diaplikasikan. Jadi langsung ke stomatanya diserap sama stomata daun. Nah, ini kalau kita spray.
Nah, ini kita coba di anggrek bulan nih. Nah, kita spray seperti ini. Kena daunnya semua nih. Ini jenis anggrek bulan. Ini udah ada mau bakal bunganya ini. Ini bunganya juga udah ada. Ini yang jenis doritis nih. Sudah berbunga. Awas adek, awas adek. Nah, ini anggrek bulan juga nih. Ini bunganya sudah mulai keluar bunga karena kita aplikasikan air cucian beras ini. Selain cucian beras juga unsur hara yang kita pakai ini pakai kulit telur. Jadi asupan unsur haranya nggak hanya dari air cucian beras, tapi juga pakai kulit telur juga. Nah, saya bunga-bunga anggrek saya ini cukup pakai menggunakan, jadi tidak pakai pupuk kimia, tapi cukup pakai menggunakan air cucian beras sama kulit telur. Nah, ini udah lumayan sebenarnya asupan unsur haranya. Nah, ini apabila kita aplikasinya malas menggunakan spray karena spraynya nggak ada misalnya kan, langsung aja kita siram ke tanaman anggrek seperti ini. Nah, langsung siram ke medianya. Nah, ini siram semua medianya. Ini kan ya nanti nak papa masih siram ya, tar dulu. Nah, siramkan semua medianya. Ini kan karena anggrek medianya kan poros ya. Ini kita tampung aja di bawahnya biar nggak kebuang-buang airnya kan. Nah, ini kan ketampung di sini. Ini kan bisa dipakai nyiram yang lainnya. Nah, ini udah cukup ini. Asupan nutrisinya sudah sangat cukup ini. Nah, ini coba kita aplikasikan ke anggrek dendro. Nah, ini coba kita aplikasikan kepada anggrek dendro. Nah, ini udah cantik bunganya ini awet bunganya ini. Nah, ini juga ini udah selesai berbunga ini nunggu berbunga. Ini sebelah sana udah mulai muncul bakalan bunga, kita siram aja nih. Ini unsur haranya, vitaminnya cuma pakai air cucian beras sama kulit telur. Jadi asupan unsur hara mikro, makro itu dari limbah rumah tangga semuanya. Nah, tanpa pupuk kimia, tanpa pupuk yang lainnya, cukup pupuk yang ada di kita aja. Nah, ini coba kita siram di jenis Cattleya ini. Ini anggrek Cattleya, kita coba siram air cucian beras nih. Bunganya biasanya bunganya banyak ini. Ini lagi sedikit bunganya. Ini kita tempel di pohon mangga ini. Kita siram langsung, kita guyur. Tuh, kita guyur. Nah, sebelah sini juga ada bunganya nih. Siram. Nah, ini anggrek jenis apa nih kalau nggak salah, Oncidium kalau nggak salah. Oncidium warna kuning. Ini coba kita guyur aja. Kita guyur. Nah, aplikasinya langsung siram, langsung guyur biar jos. Ini bunganya lagi sedikit nih, biasanya penuh bunganya. Ini karena musim kemarau terus langsung hujan,
Jadi bunganya nggak terlalu banyak. Nah, kita coba yang ini, kita siram yang ini sekarang. Nah, air bawangnya ini, kulit bawangnya ini kan bisa sebagai antiseptik dan juga untuk mempercepat pertumbuhan akar, sebagai antiseptik juga untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nah, dengan disiram air cucian beras, tanaman jadi subur, sehat, gampang berbunga, cepat juga berbunga. Jadi ini belum habis, bunganya belum habis, masih memanjang. Ini sudah keluar lagi, tangkai bunganya ini keluar lagi. Ini sama seperti ini anggrek bulan yang satu ini. Ini bunganya belum habis. Ini udah keluar lagi di sini nih. Keluar bunga lagi di sini. Nah, itu. Jadi hanya dengan tanpa pupuk kimia, hanya bermodalkan air cucian beras, kemudian kulit bawang, kemudian kulit telur. Jadi kita memanfaatkan limbah, semuanya serba limbah. Kita manfaatkan limbah rumah tangga, kita manfaatkan untuk jadi pupuk, dan ini cukup untuk pemenuhan unsur hara untuk anggrek. Saya nggak pernah pakai pupuk kimia, cuma berdasarkan memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Nah, mungkin itu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang penghobi anggrek. Nah, mana?